Rabu 27 April 2022. Hari itu saya bersama rekan-rekan lain menghadiri pelantikan kepala sekolah di ruang serbaguna Pasir Padi, Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tak pernah terbayangkan sebelumnya di mana saya akan ditugaskan, sekolah mana yang akan menjadi tempat pengabdian saya, dan seperti apa tantangan yang akan saya hadapi. Namun saya yakin, dimanapun ditempatkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti sudah menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Saat nama saya dibacakan dan dokumen pelantikan ditandatangani, barulah saya tahu amanah itu diberikan untuk memimpin di SMA 1 Simpang Pesak. Dalam perjalanan menuju tempat tugas baru, saya menikmati pemandangan sambil mengenali suasana sekitar. Saya mengukur jarak rumah ke sekolah sekitar 50 km dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam. Saat itu saya menyadari inilah awal dari perjalanan dan tantangan baru saya. Beberapa hari setelah bertugas, saya mulai mengenali permasalahan utama di sekolah ini, yakni kurangnya ketersediaan air bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kemas Akhirian selaku Kepala SMA 1 Simpang Pesak, peserta kegiatan apresiasi Kepala Sekolah Berdedikasi tahun 2025. SMA 1 Simpang Pesak berdiri tahun 2004 hingga sekarang telah berumur 21 tahun. Adapun jumlah siswa hingga sekarang berjumlah 450 orang siswa. Di antara prestasi siswa SMA 1 Simpang Pesak yang pernah ditorehkan oleh peserta didik, yang pertama, kegiatan OSN, peserta didik berprestasi di bidang kebumian, astronomi, kimia, dan biologi. Dan di bidang O2SN, pernah juga menorehkan prestasi sampai ke tingkat nasional di bidang atletik. Dalam kegiatan FLS3N, juga pernah hingga ke nasional dalam bidang vokal solo. Tidak sebatas itu, prestasi yang pernah ditorehkan juga oleh peserta didik kami ke dalam kegiatan kepramukaan sampai ke tingkat nasional dalam mengikuti Jambore Nasional. Lomba LCC yang pernah dilaksanakan oleh Kejaksaan SMA 1 Simpang Pesak hingga sampai ke tingkat provinsi. Tidak sebatas itu juga, siswa kami ada di antaranya memiliki kompetensi menghafal Al-Quran hingga 10 juz. Adapun program keunggulan SMA Simpang Pesak ada 2. Yang pertama adalah ke bidang kewirausahaan. Dan yang kedua, bidang tahfiz Quran. Bertolak dari hal tersebut, bahwasanya sekolah kami sejak tahun 2004 hingga sekarang itu memiliki permasalahan berkenaan tentang ketersediaan air bersih. Untuk itu, saya berupaya semaksimal mungkin untuk bagaimana upaya mengadakan ketersediaannya air bersih di sekolah kami. Ada beberapa upaya yang telah saya lakukan untuk mengatasi permasalahan ketersediaannya air bersih. Yang pertama, yaitu saya berkoordinasi bersama Bapak Kacabdit Wilayah 5 dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alhasil, kami mendapatkan bantuan sumur bor. Yang kedua, saya mencoba berkoordinasi dengan Bapak Camat dan Bapak Kepala Desa setempat, salah satunya mengikuti kegiatan Musrembangdes di Kecamatan Simpang Pesak untuk mengusulkan berupaya semaksimal mungkin pemasangan PDAM di sekolah kami. Namun, sampai hari ini, pemasangan tersebut mengalami kegagalan, dikarenakan ketersediaan pipa dan jangkauan yang masih cukup jauh. Adapun upaya yang ketiga yang saya lakukan di dalam
ketersediaan air bersih ini adalah curhat kepada Ketua Komite SMA 1 Simpang Pesak untuk mencari bagaimana solusi dalam mengatasi permasalahan air sebagai kebutuhan pokok bagi warga sekolah dan khususnya kepada peserta didik sekalian di dalam kebutuhan keseharian di sekolah. Beliau memberikan saran kepada kami untuk membuat proposal dan mendiskusikannya pada pekan depan pada saat kegiatan diskusi musyawarah paguyuban orang tua siswa SMA 1 Simpang Pesak. Selanjutnya pada tanggal 28 hingga 29 Agustus 2024, kami melanjutkan kegiatan musyawarah komite beserta paguyuban kelas sekolah untuk menghadirkan semua orang tua. Namun, dikarenakan kondisi sekolah yang tidak memiliki ruang yang besar, maka kegiatan kami bagi 3 sesi. Sesi pertama itu pada tanggal 28 Agustus kami mengundang orang tua dari kelas 10 dan siang harinya itu kelas 11. Dan keesokan harinya itu kami melanjutkan roadshow ke kelas 12 pula. Setelah kami melakukan presentasi kepada orang tua, maka musyawarah dipimpin langsung oleh ketua komite. Setelah kami menyimak dan melihat dari hasil musyawarah itu, sehingga kami mendapatkan rekomendasi musyawarah itu. Satu, rekomendasinya, pada prinsipnya, orang tua seluruh yang hadir itu menyepakati dan menyetujui bahwasanya SMA 1 Simpang Pesak harus keluar dari permasalahan masalah air ini. Sejak lama, sejak tahun 2004 hingga sekarang kondisi air bermasalah. Untuk itu, proposal yang kami ajukan kepada pihak komite dan orang tua itu disetujui. Yang kedua, adapun sumber dana di dalam pembuatan penampungan air bersih ini, paguyuban atau orang tua siswa itu menyetujui dengan catatan tidak ada paksaan di dalam memberikan sumbangan di dalam membuat penampungan air bersih ini. Alhasil, alhamdulillah berjalan dengan lancar, sehingga yang di belakang kami merupakan adalah buah karya dari musyawarah komite beserta paguyuban kelas. Inilah hasilnya. Ini ada sumur bor. Sumur bor ini mendapatkan bantuan dari Dinas Pendidikan. Nah, sumber dari sumur bor inilah yang akan disedot atau ditarik melalui mesin itu masuk ke dalam pipa saringan atau filter air ini. Ketika sudah difilter air, maka masuklah ke dalam tendon yang kami tampung di sini ada sekitar lebih kurang 4 ton. Nah, 4 ton inilah yang akan didistribusikan, akan disalurkan untuk kepada seluruh warga sekolah untuk dalam penggunaannya. Baik itu rumah dinas, ruang guru, ruang TU, dan WC, seluruhnya akan mendapatkan penyaluran terhadap air bersih ini. Tentunya luar biasa ucapan terima kasih yang kami sampaikan kepada seluruh orang tua dan komite yang telah bersama kami sejak tahun 2004 hingga 2025 ini sudah terpecahkanlah permasalahannya. Terima kasih, kami yakin hasil dari kegiatan dan musyawarah komite ini mendatangkan kemanfaatan yang luar biasa. Semoga menjadi amal jariah untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kemas untuk air bersihnya. Terima kasih Pak Kemas untuk air bersihnya. Terima kasih Pak Kemas untuk airnya sudah sampai ke rumah dinas.